saya tuh dari awal tidak pernah bicara soal politik dinasti, nggak pernah. Karena menurut saya memang politik kita politik dinasti. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri, ia lalu menyinggung soal Gibran dan keluarga dinasti. Ia mengaku sejak awal tidak pernah berkomentar soal politik dinasti karena menurutnya itu sudah biasa di Indonesia dengan mencalonkan anak di partai hingga kepala daerah. Ia juga mengaku tidak pernah berkomentar soal Prabowo. Baginya, pemandangan Prabowo bisa maju menjadi presiden karena Amerika Serikat mengizinkan ia dihapuskan HAM-nya, tapi ia berbicara keras soal Gibran. Yang saya bicarakan, dan saya nggak bicara soal Prabowo. Buat saya kemarahan Prabowo itu bisa maju jadi presiden bukan harus kepada siapapun di sini, kepada Amerika Serikat yang mengizinkan dia dihapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran. Kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran gue matiin. Cepet dia jadi presidennya. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Rosan Roslani, ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Ia mengaku menanyakan bagaimana sebenarnya perjanjian Prabowo dengan istana. Rosan menjawab, setelah 2 tahun Prabowo bakal turun dan diganti Gibran karena faktor kesehatan. Lalu Koni bertanya lagi, emang Prabowo bakal hidup 2 tahun lagi? Bahkan ia sempat mengatakan, jika jadi Gibran, ia akan segera matiin Prabowo agar cepat menjadi presiden. Ia lalu mengajak pendengar untuk membayangkan jika Gibran tiba-tiba naik menjadi presiden. Jadi maksud saya tuh, kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah ramai begini, tidak bermoral, tidak beretika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Memiliki visi yang jelas untuk masa depan, mengkomunikasinya kepada publik, bukan nyari-nyari Pak Mahfud di mana, gitu. Memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang berempati pada rakyatnya, mampu untuk menganalisis situasi, mampu bagaimana dia bisa beradaptasi pada sesuatu yang terjadi, dan bagaimana keterampilan komunikasinya itu harus ada. Nggak bisa kita punya pemimpin yang bicaranya sangat terbatas, ya nggak tahu, tanya aja. Sekalinya ngomong salah. Menurutnya, pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Pertama, harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah membuat ramai Indonesia dengan tidak membawa etika, bagaimana masyarakat akan percaya kepemimpinannya? Selanjutnya, memiliki visi yang jelas untuk masa depan, lalu bisa mengkomunikasikan kepada publik, bukan hanya mencari jawaban Mahfud di mana. Lalu, memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang berempati kepada rakyatnya. Selanjutnya, mampu untuk mengakses situasi, lalu memiliki keterampilan berkomunikasi. Jika pemimpin bicaranya sangat terbatas, ditanya malah melempar ke orang lain, sekali ngomong salah, bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan? Yang terakhir, seorang pemimpin harus mampu membangun kerjasama dengan dunia internasional. Bagaimana Gibran akan membangun kerjasama internasional jika membangun kerjasama domestik saja ia tidak mampu? Belum lagi bisa menerima kritik, mengakui keberagaman. Jika ada masukan akademik itu harusnya ia pelajari, bukan malah dianggap serangan. Nah, kemarin bagaimana membangun memelihara kemitraan internasional dan domestik? Bagaimana dia membangun kemitraan internasional yang domestik aja dia tidak bisa mampu bangun gitu? Bagaimana menghadapi tantangan dan kritik yang harusnya sebenarnya diterima karena untuk kebaikan bangsa ini? Bagaimana berpikir strategis, mengakui keberagaman. Jadi ada pendapat akademik yang berbeda itu bukan serangan, tetapi sebuah masukan yang harusnya dia pelajari dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan melakukan keterbukaan. Kalaupun ada kesalahan dia mampu dan mengakui apa kesalahannya. Yang spesifik tentang itu aja, tentang anak presiden yang maju pada bapaknya sedang menjabat. Jadi bukan gini, dia nggak mempermasalahkan anak presiden nggak boleh maju, karena semua anak presiden boleh maju. Ada Bush senior, ada Bush junior, ada Kennedy juga, Kennedy ini, Kennedy itu, atau apalah ceritanya kita sebut aja. Ini mereka melihat jarang atau nggak ada kali mereka lihat anak dari seorang presiden yang menjabat yang sedang jadi presiden. Itu aja kayaknya Pak. Lebih ke sana. Tadi tidak lebih ke detail itu. Yang ngomong soal pilpres curang itu cuma satu itu aja yang saya tahu. Ini orang luar ya. Orang luar. Analisis militer Koni Rahakundini Bakri mendapat banyak pertanyaan terkait Pilpres 2024 yang berlangsung belakangan ini. Koni mengaku mendapat pertanyaan dari pihak asing terkait dengan ikutnya anak Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Menurut para warga asing dan juga media internasional, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto menimbulkan banyak kontroversi.
lantaran Gibran Rakabuming Raka maju saat ayahnya sedang menjabat sebagai presiden. Ya, Ibu ini kan pengamat militer, geopolitik dan lain sebagainya. Tadi kan aku sudah tanya Bu, sempat singgung bahwa ada 3 media asing itu kan membicarakan tentang kecurangan, tentang Gibran. Kalau kita lihat lagi, kalau New York Times itu dia lebih khusus ya, dia bicara tentang Gibran, bahwa ini Gibran bisa lolos karena peran keluarga gitu kan, sehingga dia memberi satu kalimat yang menurut saya luar biasa, bahwa apakah pemilu Indonesia itu demokrasi atau dynasty kan gitu. Kalau menurut Ibu, isu apa yang paling kuat di luar negeri melihat keadaan Indonesia sekarang? Ia mengatakan bahwa Jokowi yang sekarang beda dengan Jokowi yang dulu. Ia mengakui bahwa Jokowi sekarang terlihat asing bagi pemilihnya dulu. Jokowi yang dulunya sangat dekat dengan rakyat dan juga gencar melakukan pembangunan, kini dianggapnya telah berubah total. Bahkan di akhir masa jabatannya, menurut Koni, Jokowi melakukan bunuh diri dengan pencalonan Gibran yang dilakukan dengan mengacak-acak MK. Bahkan Koni sempat tidak menyangka bahwa Jokowi ingin 3 periode. Hal itulah yang membuat dirinya sangat geram karena keinginannya untuk menjabat 3 periode terhalang oleh konstitusi. Lalu ia mencalonkan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo. Yang menjadi sorotan, Iya, isu ini dynasty jadinya. Oke. Jadi semua orang mengkhawatirkan demokrasi. Tadi makanya saya sampai bikin catatan ya, karena takut saya lupa. Jadi yang dikhawatirkan dari diskusi saya semua, baik dari orang Indonesia, bukan orang Indonesia, dari supir taksi sampai orang-orang petinggi-petinggi negara-negara ini, saya kan ngomong sampai dimanapun, saya ngomong dari ranking atas sampai ranking manapun. Ya tadi Pak, prediksi Indonesia itu akan tadi punya pseudo demokrasi yang membuat kontrol sosial terhadap pemerintah tidak ada. Jadi semua yang berpandangan, jangankan berbeda, berpandangan beda pun itu akan dianggap lawan dan bisa dikriminalisasi. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Koni mengkhawatirkan jika nantinya dunia internasional tidak percaya lagi dengan Indonesia saat terjadi krisis moneter, maka Indonesia akan sulit mencari bantuan. Selain itu, Koni juga mengkhawatirkan jika Indonesia nantinya dipimpin oleh orang-orang yang berorientasi dinasti politik, maka kemungkinan demokrasi Indonesia akan terus menurun. Kemudian juga ada mismanagement, dan juga kemudian yang paling ngeri adalah social trust akan menurun. Dan kalau social trust menurun, international trust menurun. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi kemudian ada goncangan ekonomi. Maka kasus 98 itu pasti terulang. Karena apa? Ketika kepercayaan nasional menurun, kemudian kepercayaan internasional menurun, maka investment itu pasti ada yang ragu-ragu masuk. Satu ragu, kemudian ada capital flight terjadi. Nah, itu berapa besar goncangan atau berapa besar kita mampu menahan? Misalnya nih, lonjakan dolar kan kita bisa langsung BI turun tangan, ya kan? Kita atau dolar kita bisa peg. Ingat nggak zaman 98 itu kan dolar di peg di angka tertentu. Tapi itu kan napasnya mesti panjang Pak negara. Sementara tadi spending itu lagi banyak. Dan untuk spending kemarin Pilpres ternyata 5% ya dari masing-masing KL itu dipotong. Itu mereka udah cukup suffer.